ini yang P5, 6 profil ini ya. Ini satu nafas lah dengan apa yang kita laksanakan kurikulum merdeka di sekolah-sekolah. Ini kebijakan Bapak Ibu. Ini juga kita baru di episode 1 Bapak Ibu ya. Nah mungkin ini Bapak Ibu kebijakan AN ya dilaksanakan di semua sekolah. Nah hasilnya diminta itu pemetaan dan potret mutu dari SD, SMP, SMA atau SMK di semua daerah Bapak Ibu ya. Kemudian kebijakan AN ini dilaporkan setiap tahun. Hasilnya kinerja sistem terpantau secara berkala. Hasil AN digunakan untuk evaluasi diri Bapak Ibu. Yang sudah mendownload raport pendidikan kelihatan Bapak Ibu ya. Bagaimana progres sekolah Bapak Ibu tahun 2024 ini, tahun 2023 dan 2 tahun sebelumnya. Kenaikan atau penurunan itu akan tampak pada saat di raport pendidikan ya. Siapapun kepala sekolah, siapapun wakil kepala sekolah, data ini ada di webnya raport pendidikan Bapak Ibu. Jadi bisa dipantau kinerja Bapak Ibu selama 2 tahun ini bagaimana. Oke, poin 3, evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor, tapi juga berdasarkan skor atau tren dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa flashback tahun lalu, ya, tahun sebelumnya juga ada datanya. Evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam dan mendorong orientasi pada perbaikan. Ya, Bapak Ibu yang di sekolah negeri pastinya pada saat mendownload rapor pendidikan, ini ada hubungannya dengan RKAS dan ARKAS Bapak Ibu ya. Karena hasil dari rapor pendidikan itu pastinya dijadikan patokan Bapak Ibu dalam membuat RKT, rencana rencana tahunan gitu ya. Rencana kerja tahunan ya. Bapak Ibu mau ngapain aja tahun ini, pasti patokannya adalah hasil dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan didapat dari mana? Dari AN dan Sulingjar pastinya. Ya, AN hanya diikuti sebagian sampel murid yang dipilih secara acak. Ini seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Untuk SD hanya kelas 5, untuk SMP kelas 8 dan untuk SMA kelas 11. Ya, Bapak Ibu, yang perlu diingat ini bukan evaluasi individu murid. Individu murid ya, tidak menambah beban murid kelas 6, 9 dan 12. Khusus untuk PAUD mungkin nanti ada bahasannya. Hanya gurunya aja yang mengisi Sulingjar. Ya, lanjut. Ini saya skip Bapak Ibu. Oke. Yang penting itu yang bagian ini mungkin ya. Ini SLB Bapak Ibu ya. Di sini mungkin ada kepala SLB juga. Perwakilan peserta didik disabilitas sensorik ya, rungu, tunarungu dan atau disabilitas fisik tunadaksa yang tidak memiliki ketunaan tambahan. Ya, untuk sekolah-sekolah negeri saat ini kan wajib menerima siswa inklusi Bapak Ibu kita ya. Nah, pastinya di Dapodik sudah ditandain tuh. Ya, inklusinya apa? Ya, jangan sampai yang hambatan intelektual tidak kita tandain. Nanti bisa ke sampling. Ini mohon Bapak Ibu pimpinan di sekolah memastikan Dapodiknya benar-benar valid. Itu Bapak Ibu. Yang B, peserta didik jenjang SD sederajat memiliki laporan penilaian hasil belajar mulai semester ganjil kelas 1 sampai dengan semester genap kelas 4. Ya, begitupun yang SMP kelas 7, begitupun yang SMA kelas 10. Oke, masih seperti tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Untuk SD maksimal 30 orang, untuk SMP maksimal 45 orang, untuk SMP 45, SMA dan 45. Poinnya ini Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan, cadangan ini berlaku hanya hari pertama. Ya, pada saat hari kedua ada siswa yang kemarin nggak hadir, ya itu tidak bisa digantikan. Ini perlu pemahaman, jangan sampai maaf ada peserta didik yang sebagai cadangan. Saya ulang. Pak, maaf, saya terganggu Pak. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Saya ulang mengenai yang cadangan ini ya, hanya digunakan untuk yang hari pertama. Artinya
Begitu hari pertama ada siswa yang utama tidak masuk, cadangan naik. Nah, hari kedua cadangan lagi yang naik Bapak Ibu, bukan anak yang tadi digantikan yang mengerjakan. Ini yang pengertian untuk ke siswa juga, karena ini kejadian di sekolah saya, karena dia nganggapnya ada cadangan, hari kedua yang bagiannya numerasi dia pusing hitung-hitungan, dia nggak masuk karena anggapannya ada cadangannya. Padahal sekolah nggak bisa menggantikan anak yang nggak hadir di hari kedua itu, Bapak Ibu. Jadi nanti takutnya persentasenya Bapak Ibu ya, 2 tahun lalu sih minimal 80% kehadiran. Jadi kalau di bawah 80%, rapor pendidikannya nanti nggak bakal terbit. Oke, ini untuk peserta Sulingjar ya Bapak Ibu ya, seluruh pendidik dan kepala satuan pendidikan. Nah ini Bapak Ibu, sekali lagi Dapodiknya kalau bisa benar-benar valid. Jadi guru yang sudah pensiun, guru yang sudah almarhum, guru yang sudah pindah, ya kalau bisa ya dirapikan gitu. Jangan sampai gara-gara ada 10 guru yang pensiun atau pindah, jadi nanti persentasenya jadi berkurang karena nggak 100% gitu. Biasanya diatasi dengan secara adat tuh, begitu Pak Joko ya. Ya, ya tahulah Bapak Ibu pimpinan pasti daripada nggak 100% gitu diapain, tapi kan nanti nggak valid gitu. Oke, lanjut. Ini yang penting Bapak Ibu, ada matrik untuk pelaksanaan untuk SMA di Agustus Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Walaupun ini resiko untuk SMA Bapak Ibu, anak mutasi belum selesai. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk di SMP di September ya, tapi samplingnya kan udah dari sebelum-sebelumnya diambilnya. Nah ini untuk SMA dan SMP mungkin kendala bagi maaf sekolah. Bu gurunya tinggal. Bagi sekolah swasta mungkin yang siswanya nggak nyampe 45, nah ini bisa terkendala. Ya, pengalaman kami kalau bisa Bapak Ibu pada saat dibuka untuk sampling ulang, Bapak Ibu segera tuh Bapak Ibu segera melaporkan ke koordinator wilayah agar nanti DNS atau DNT-nya bisa di update. Kalau memang anaknya pindah 2 orang ya dilaporkan. Karena kalau seandainya siswa cuma 20, kemudian pindah 2 orang, samplingnya 20, berarti persentasenya hanya 90 Bapak Ibu. Pada saat pelaksanaan ada 3 orang sakit, berarti persentasenya bisa di bawah 80%. Ini yang dikhawatirkan oleh kami, koordinator wilayah ini, jangan sampai perjuangan proktor, teknisi, Bapak Ibu pengawas juga, nggak ada hasilnya. Karena rapot pendidikannya nggak terbit, ya nggak keluar gitu. Karena tadi persentase kehadirannya di bawah syarat gitu. Ini terutama buat sekolah yang swasta mungkin ya. Karena kalau negeri ada cadangan, nggak ada masalah. Dia nggak masuk 3 orang, 4 orang, ada cadangannya. Oke, yang perlu kita cermati lagi bahwa pelaksanaan untuk di SMP dan SMA untuk sekolah negeri Bapak Ibu berarti terjadi di TW 3 Bapak Ibu ya. Kalau SD agak jauh nih di November nih ya pelaksanaannya. Nah ini silakan Bapak Ibu pimpinan sekolah strateginya belanja modalnya di bulan apa ya. Seandainya Bapak Ibu mau nambah server, Bapak Ibu mau nambah router, atau Bapak Ibu mau ganti provider internet yang lebih kencang lagi, kalau seandainya pakai moda online, ya silakan dikalkulasi, jangan sampai pelaksanaan belum ada semua. Ya, ternyata di AKB-nya di bulan Oktober, sementara untuk SMP pelaksanaan di bulan September. Itu Bapak Ibu ya, monggo dicermati strategi dalam penyiapan sarana dan prasarana juga. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya untuk Sulingjar ini nggak berbarengan ya, tapi ada yang beririsan. Ya, saran saya, kami kalau bisa jangan berbarengan antara SMA dan SMP, karena nanti servernya bisa lola gitu ya, loadingnya lama itu, udah diklik, nggak klik-klik, begitu diklik yang lain malah jawabannya diganti gitu ya, karena di sini SMK dari September kedua, SMP bareng dengan PAUD. Ya, tapi PAUD agak jauh nih, agak lama PAUD ya. Nah SMP, SD dan PAUD di Oktober kedua ini beririsan ya. Kalau bisa sih silakan di strateginya gimana, mau selesainya kapan gitu ya. Artinya kita menghindari hal-hal yang tadi di luar yang masalah teknis pastinya gitu. Masih sama seperti sebelumnya Bapak Ibu.
ya. Ada latihan soal 15 menit, literasi membaca 75 menit, survei karakter 30 menit. Hari pertama ya, hari kedua itu latihan soal 15, numerasi 75, SLB-nya Solingjarnya 40 menit hari keduanya. Oke, untuk SMP ya lihat Bapak Ibu jumlah soalnya berbeda, jumlah menitnya berbeda. Kadang anak-anak kita nggak sabaran Bapak Ibu ya, asal aja itu gitu ya, udah pengen nafsu. Nah, kadang tangannya nggak bisa diem, kakinya nggak bisa diem, gerak-gerak gitu, malah bikin komputernya nggak connect. Nah ini ya monggo strateginya gimana Bapak Ibu pada saat pelaksanaan nanti proktor teknisi ya diatur, ada beberapa anak mungkin yang samplingnya ternyata hiperaktif, kakinya nggak bisa diem, tangannya nggak bisa diem, monggo di apa berdayakan teman-teman yang ada di sekolah. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini AN tidak menghasilkan skor individu, murid, guru maupun kepala sekolah. Kemudian untuk mendorong refleksi dan mengurangi tekanan skor sekolah hanya dapat dilihat oleh sekolah masing-masing serta dinas pendidikan. Bapak Ibu, begitu terbukanya rapat pendidikan, ya semua guru, tenaga kependidikan bisa mengakses. Ya Bapak Ibu silakan login dengan akun belajar.id. Pastinya belajar.id yang terdaftar sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ada di sekolah A, kemudian kena rotasi ke sekolah B, begitu Bapak Ibu login, kemungkinan yang di-download adalah sekolah A, hasil rapor pendidikannya ya. Beberapa hari yang lalu kami guru-guru di SMA 112 dapat PR dari pengawas untuk menganalisa hasil rapor pendidikan masing-masing Bapak Ibu ya. Karena itu nanti bisa mendorong refleksi kami guru-guru dalam pola mengajarnya gimana gitu. Apa yang harus dirubah gitu. Oke, hasil ditampilkan dengan menghindari ranking dan pelabelan negatif terhadap sekolah dan daerah. Ini kebutuhannya Bapak Ibu ya. Jadi hasil dari AN itu buat provinsi seperti ini ya, buat kabupaten kota seperti ini ya. Targetnya meningkat dari hasil 2 tahun sebelumnya untuk provinsi. Begitu juga untuk kabupaten kota. Ini pastinya bisa kita pantau benar-benar pada saat kita download rapor pendidikan. Kalau nggak salah sekarang itu fair banget ada juga rekomendasi Bapak Ibu ya. Rekomendasi ya buat sekolah negeri itu enak tuh buat nanti kita merancang tahun depan kita mau buat apa aja ya dengan dana BOS atau BOP-nya. Oke, Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu siapkan, kita sekarang ngomongin di satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Melakukan persiapan dan melaksanakan AN ya yang pertama update data Dapodik. Nah, ini tadi balik lagi untuk SMP dan SMA, SMK terutama karena kita mulainya duluan Agustus itu sering kita kebobolan ya, anak ke sampling ternyata dia pindah gitu ya, anak udah kita gadang-gadang nih gitu ya, pasti Bapak Ibu seandainya nggak di sampling pasti milih anaknya itu yang pinter-pinter pasti ya, yang nurut-nurut gitu ya gitu. Tapi berapa tahun belakangan ini kalau saya amati memang benar-benar adil Bapak Ibu, sampling anak-anak yang masuk jangkauan ANBK ini dari segi ekonomi ya, kemudian dari segi tingkat pendidikan orang tua gitu. Kalau Dapodik lengkap ya, karena kita tahu banyak orang tua kadang merahasiakan penghasilan, merahasiakan pekerjaan gitu ya. Suami istrinya kerja tapi bilangnya ibunya hanya ibu rumah tangga gitu ya. Karena itu nanti mempengaruhi Bapak Ibu pada saat samplingnya sebenarnya. Oke, lanjut Bapak Ibu poin 2 penyiapan komputer dan jaringan. Nah, ini nanti bahasannya Pak Joko, masalah teknis Bapak Ibu ya. Tapi bisa tadi dari sekarang Bapak Ibu kira-kira mau belanja modalnya kapan? Ya, penyiapan proktor. Nah, ini mudah-mudahan di bulan Juli nggak ada rotasi lagi Bapak Ibu ya. Ini pengalaman kemarin berapa tahun yang lalu, ternyata proktor di sekolah tersebut kena rotasi dan yang ditinggalkan itu nggak ada yang bisa. Itu jadi menghambat kami korwil wilayah itu pada saat sinkron kok ini nggak sinkron-sinkron, ternyata nggak ada yang megang, nggak ada yang pada lepas tangan semua. Ini Bapak Ibu paling nggak ada cadangan ya. Kalau seandainya proktornya nggak bisa ya teknisinya lah gitu. Atau kebalik, teknisinya nggak bisa, proktornya kita pegang. Spesial lah. Berikutnya memastikan siswa sampel mengikuti AN lengkap. Ini Bapak Ibu, kalau kami biasanya kita gadang-gadang nih, kita lulus Bapak Ibu, jangan sampai sakit. Ya, jangan sampai nggak masuk pada saat pelaksanaan gitu. Karena nanti mempengaruhi persentase dari kehadiran
Kemudian memastikan data hasil AN diunggah untuk semi daring. Ini penting juga Bapak Ibu buat proktor baru, NIC baru ya. Saya bertugas di SMA 112 Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu yang proktor dan teknisinya SMA baru hubungi saya. Ini benar-benar bakal saya elus-elus ini kayaknya nih. Apalagi kalau yang belum pengalaman gitu Bapak Ibu, karena kegagalan satu sekolah, kegagalan kami di JP2 Bapak Ibu ya. Begitupun di SMP, SMK, SD dan PAUD pastinya gitu Bapak Ibu ya. Terakhir memastikan sulingjar pendidik dan kepala satuan pendidikan diisi. Nah, ini biasanya tadi masalahnya itu ternyata sudah almarhum. Masalahnya sudah pindah tugas itu Bapak Ibu. Jadi statusnya belum 100% gitu. Kita biasanya diuber-uber nih gitu Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya untuk masalah dapodik Bapak Ibu ya. Baik, dari saya mungkin itu Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya biar Pak Hairul SMK 13 menyampaikan materi selanjutnya Bapak Ibu ya. Nanti pertanyaan nanti di akhir aja Bapak Ibu ya, mempersingkat waktu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hairul silakan Pak. Siap. Terdengar suara saya Pak Joni? Dengaran Pak, Jelas, lanjut Pak silakan. Hairul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Lanjut aja Bapak Ibu untuk materi survei lingkungan belajar. Yang pertama Bapak Ibu, untuk latar belakang survei lingkungan belajar untuk pendidikan anak usia dini, yang pertama yaitu untuk upaya peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka perlu dilakukan langkah evaluasi sistem pendidikan ESP terhadap layanan pendidikan kinerja satuan pendidikan. Nah, ini untuk yang PAUD Bapak Ibu. Yang kedua, Sulingjar PAUD bertujuan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan di PAUD sehingga menjadi PAUD berkualitas yang merupakan bagian dari profil pendidikan PAUD. Lalu yang ketiga, PAUD berkualitas adalah satuan PAUD yang memiliki lingkungan belajar berkualitas dalam proses pembelajarannya dan pengelolaan satuannya. PAUD berkualitas ditentukan dari kualitas layanannya, bukan dari kondisi sarana prasarana dan kelengkapan fasilitasnya. Lalu berikutnya latar belakang untuk yang masih PAUD, di sini ada pemerintah daerah, yaitu memperoleh potret mutu satuan pendidikan selanjutnya digunakan sebagai bahan kebijakan dalam mengevaluasi sistem pendidikan. Lalu yang berikutnya ada kepala satuan pendidikannya memperoleh potret mutu satuan pendidikan secara utuh dari input atau proses dan hasil. Lalu berikutnya ada guru. Di sini guru mengetahui aspek pendukung suasana lingkungan belajar yang lebih komprehensif. Lalu berikutnya adalah mitra menggunakan profil sebagai baseline untuk merancang bentuk pendampingan yang paling sesuai. Yang terakhir adalah pengawas atau penilik memahami kondisi satuan PAUD sehingga mengetahui bentuk pembinaan yang dibutuhkan. Nah, ini untuk yang latar belakang survei lingkungan belajar untuk Dikdas dan Dikmen. Yang pertama, salah satu bentuk dari ESP adalah asesmen nasional yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap mutu pendidikan dari setiap sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu yang kedua, survei lingkungan belajar bertujuan untuk mengukur aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan, input, dan proses belajar mengajar yang berdampak pada proses hasil belajar peserta didik. Lalu berikutnya yang ketiga, hasil Sulingjar akan dilaporkan sebagai hasil satuan pendidikan dan tidak dilaporkan sebagai hasil individu yang dijadikan sebagai bagian dari data profil pendidikan dan rapor pendidikan untuk masing-masing satuan pendidikan pemerintah daerah. Nah, profil akan memberikan gambaran kualitas mutu pendidikan yang selanjutnya dijadikan bahan refleksi. Ini untuk struktur pendidikannya nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri saja. Nah, ini untuk struktur profilnya untuk yang level 1, level 2 ya. Untuk yang pendidikan dasar dan menengahnya. Ini untuk PAUD-nya, indikatornya.
Lalu ini indikator pendidikan dasar dan menengah dan SMK untuk level satunya ini untuk yang output. Yang warna biru itu untuk di level daerah dan satuan pendidikan, dan yang warna abu-abu itu untuk hanya ada di level daerah. Jadi berikut adalah indikator untuk di level satunya sesuai dengan dimensinya. Lalu berikutnya di sini ada indikator mes yang sama, dasmen dan SMK di level 1 tapi untuk yang prosesnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa silakan dibaca sendiri saja. Lanjut di sini untuk yang inputnya, untuk dimensi kompetensi dan kinerja GTK dan pengolahan sekolah partisipatif, transparan dan akuntabel. Ini untuk indikator level 1-nya. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu, peserta yang terdaftar dalam Sulingjar pada PAUD adalah seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dengan status aktif dan tidak memiliki nomor MPSN Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah peserta dalam Sulingjar pendidikan dasar dan menengah. Di sini adalah seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik yang terdaftar dalam Dapodik dan EMIS dengan status aktif memiliki nomor NPSN, termasuk kepala sekolah dan pendidik di sekolah luar negeri dan pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM di luar negeri, serta seluruh peserta didik yang terpilih dalam sampling dalam mengikuti AN. Dan ini yang paling penting adalah di aplikasi Dapodik Bapak Ibu ya. Aplikasi Dapodik pastikan untuk data pendidik itu pastikan sudah sesuai dengan keaktifannya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah peserta jadwalnya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan untuk Sulingjar PAUD dari 23 September hingga 20 Oktober. Lalu untuk Sulingjar SD dan sederajat dari 7 sampai 27 Oktober 2024. Lalu untuk Sulingjar SMP di sini 23 September sampai 13 Oktober 2024. Dan yang terakhir Sulingjar SMA dan SMK dijadikan satu, yaitu tanggal 9 sampai 29 September. Ini perlu dicatat Bapak Ibu, jangan sampai terlewat tanggal yang sudah ditentukan, karena ini sangat memengaruhi untuk kehadiran dalam hasil rapor nanti. Nah, di sini untuk pemantauan evaluasi kendala pelaksanaan Sulingjar. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Sulingjar dilakukan oleh tingkat pusat, provinsi, kabupaten sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, dilaporkan secara berjenjang. Jadi ada pelaksana tingkat kabupaten kota, ada pelaksana tingkat kabupaten tingkat provinsi dan pelaksana tingkat pusat. Nah, di sini ada kendala yang dihadapi, yaitu hambatan teknis. Jika terjadi hambatan atau gangguan teknis dalam pelaksanaan Sulingjar, satuan pendidikan dapat mengambil tindakan melalui koordinasi dengan tim teknis secara berjenjang berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pelaksana tingkat pusat. Di sini ada kondisi luar biasa. Jika terjadi kondisi luar biasa yang mengancam keamanan dan keselamatan peserta Sulingjar, antara lain bencana alam, huru-hara, perang, kendala karena kondisi geografis dan peristiwa lainnya, di luar dari kendali penyelenggara, maka pelaksanaan Sulingjar di suatu satuan atau wilayah dapat ditunda. Mute Pak Hairul. Mute Pak. Oh ya. Dan lanjut untuk teknisnya. Nah, ini untuk sumber data Sulingjar. Di sini pemoktiran datanya dari Dapodik. Lalu masuk ke Perval. Di sini ada masuk ke Perval SP atau Perval PTK. Ya. Lalu masuk ke dalam data Sulingjar. NPSN harus valid, data master PTK harus valid, dan di sini bisa cetak kartu login. Lalu di sini masuk ke server pusat untuk pelaksanaan Sulingjar. Nah, adapun lanjut di sini. Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik mengikuti survei lingkungan belajar Sulingjar terdiri dari seluruh kepala satuan pendidikan pada jenjang PAUD
pendidikan dasar, pendidikan menengah yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS. Dan yang kedua, seluruh pendidik dan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS dengan status aktif. Nah, ini untuk tautannya masih sama seperti tahun lalu. Di sini fungsi dashboard itu tujuannya untuk memonitoring pengisian survei lingkungan belajar pada satuan pendidikan, mencetak kartu login untuk survei lingkungan belajar, dan yang ketiga melakukan konfirmasi terhadap guru dan kepala satuan pendidikan yang tidak memungkinkan untuk mengisi Sulingjar. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang di dalamnya tidak bisa mengisi, silakan bisa dikonfirmasi seperti itu. Karena untuk persentase pengisian surveinya itu supaya 100%. Lalu di sini untuk alamat websitenya yaitu di dashboard slb.kemendikbud.go.id. Di sini ada akses publik yang tanpa login dapat diakses oleh masyarakat umum, menyajikan informasi tentang pengisian survei lingkungan belajar pada level provinsi, kabupaten, dan dalam bentuk grafik, tabel, dan peta. Lalu untuk yang privat itu dengan login, yaitu menggunakan akun SDM, ya, akun SDM ya, bukan akun Dapodik. Ya, di dalamnya itu menyajikan informasi pengisian survei lingkungan belajar sampai dengan level individu, guru, dan kepala satuan pendidikan. Nah, ini untuk halaman dashboard Sulingjarnya seperti ini, ya. Login SSO, lalu login menggunakan email dan password SDM, lalu tampilannya seperti ini, sama seperti tahun lalu. Nah, fitur dashboard Sulingjar terdiri atas beranda, dashboard, yaitu menyajikan grafik, tabel, dan peta. Informasi umumnya itu menyajikan informasi umum terkait dengan Sulingjar dan dokumen landasan hukum. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Silakan bisa di login juga hari ini untuk bisa mereview kembali bila mana lupa Bapak Ibu. Nah, ini untuk konfirmasi PTK yang tidak mengisi ya. Jadi di sini konfirmasinya bila mana guru tersebut mutasi, dikeluarkan, mengundurkan diri, wafat meninggal dunia, hilang, alih fungsi, pensiun, jenis PTK tidak sesuai, tidak mampu mengisi karena sakit, warga negara asing, data terindikasi ganda, atau tugas belajar. Jadi jika dikonfirmasi seperti ini maka tidak masuk ke dalam persentase tidak mengisi gitu ya. Jadi presentasinya tetap maksimal gitu pengisiannya. Seperti itu. Lalu di sini alur pengisian Sulingjar. Yang pertama, operator melakukan pendaftaran akun SDM. Silakan dicek langsung Bapak Ibu karena seperti yang sudah karena ganti operator akun SDM itu karena nggak pernah di login, maka banyak beberapa sekolah yang lupa atau tidak mengetahui email untuk akun SDM-nya. Nah, untuk pembuatan akun SDM ini memerlukan waktu karena harus diverifikasi, ya, seperti itu. Silakan baiknya dari sekarang dicek, pastikan akun SDM-nya itu sudah aktif atau masih aktif. Lalu yang berikutnya yang kedua, setelah mendaftar akun SDM, lakukan verifikasi email. Tautan verifikasi email akan dikirim pada email didasarkan sebagai akun SDM. Lalu yang ketiga, Pusdatin melakukan approval atau persetujuan pendaftaran akun SDM yang diajukan oleh operator satuan pendidikan, paling lama approval itu 1 kali 24 jam. Lalu yang berikutnya yang keempat, pendaftaran akun SDM yang disetujui bagi akun yang sudah terregistrasi telah melakukan verifikasi email dapat digunakan untuk mengakses dashboard Sulingjar. Jadi kalau sudah aktif, selanjutnya bisa mengakses dashboard Sulingjar. Lalu berikutnya, operator satuan mencetak kartu login aplikasi dashboard Sulingjar pada laman dashboard SLB. Apabila ada PTK yang berhalangan untuk mengisi Sulingjar, silakan klik tombol konfirmasi. Yang selanjutnya ada distribusi kartunya. Gunakan data yang tertulis pada kartu login untuk masuk ke dalam aplikasi. Yang ketujuh terakhir, guru dan kepala satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar melalui aplikasi Sulingjar pada halaman, nah ini berbeda dengan dashboard tadi ya, survei lingkungan belajar.kemendikbud.go.id. Guru dan kepala satuan pendidik wajib mengisi seluruh pertanyaan yang disediakan dengan jujur sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan.
klik tombol selesai dan lakukan konfirmasi jika seluruh pertanyaan sudah dijawab. Mungkin itu aja Bapak Ibu untuk mengenai informasi tentang survei lingkungan belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Hairul. Silakan Pak Ini Joko. saya lanjut ke teknis untuk masih ada waktu. Izin saya share screen. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke teknis pelaksanaan asesmen nasional. Untuk pelaksanaan ANBK sendiri itu yang pertama itu akan diadakan rapat koordinasi dan sosialisasi di tingkat provinsi Bapak Ibu. Jadi nanti seluruh daerah itu membentuk dan menetapkan tim teknis untuk mempermudah dalam penyebaran informasi teknis ke satuan pendidikan. Lalu dilanjut dengan pelatihan tim teknis provinsi, kemudian dilakukan rapat koordinasi pendataan dan pelaksanaan AN 2024. Nah, dalam pelaksanaan AN ini ada dua Bapak Ibu ya. Untuk pelaksanaannya itu ada yang statusnya ada status pelaksanaan dan mode pelaksanaan. Untuk status mandiri ini, jadi satuan pendidikan yang memiliki proktor dan teknisi itu memiliki proktor, komputer proktor, dan komputer klien sesuai dengan rasio jumlah peserta dibagi gelombang dan sesi, serta memiliki jaringan lokal dan internet. Lalu kemudian pada status mandiri ini mode pelaksanaan itu ada dua juga Bapak Ibu, ada mode daring yaitu yang memerlukan koneksi internet untuk komputer proktor dan komputer klien selama pelaksanaan berlangsung. Lalu kemudian status menumpang. Jadi yang dimaksud penumpang ini satuan pendidikan yang tidak memiliki kriteria mandiri dapat memilih status menumpang ke satuan pendidikan yang melaksanakan status mandiri terdekat. Lalu kemudian untuk mode pelaksanaan semi daring sendiri itu pelaksanaan yang memerlukan koneksi internet ketika proses sinkronisasi pengaktifan komputer proktor, release token dan unggah jawaban peserta. Sedangkan akses komputer ketika pelaksanaan asesmen tidak memerlukan jaringan internet. Jadi di sini ada dua mode Bapak Ibu ya, mode semi daring dan semi online. Nah ini Bapak Ibu untuk mode pelaksanaan asesmen nasional. Jadi perbedaannya itu yang tadi sudah saya jelaskan di awal, untuk daring itu tidak diperlukan proses sinkronisasi oleh proktor, kemudian komputer klien langsung terhubung ke server pusat. Lalu kemudian untuk spesifikasi komputernya, untuk spesifikasi komputer proktor lebih rendah dibandingkan komputer proktor yang dengan menggunakan mode semi daring dan dapat menggunakan laptop. Lalu untuk instalasi software dan hardware itu pada pelaksanaan daring cukup menginstal satu aplikasi pada komputer proktor dan klien. Lalu kemudian tidak perlu melakukan konfigurasi jaringan lokal. Lalu sedangkan untuk jaringan internet sendiri, peserta didik hanya dapat menjawab soal ketika terhubung ke internet. Lalu kemudian memerlukan jaringan internet yang stabil dan relatif tinggi selama pelaksanaan asesmen nasional. Ini untuk yang pelaksanaan mode daringnya Bapak Ibu. Sedangkan untuk semi daringnya sendiri, pada saat pelaksanaan sinkronisasi itu memerlukan proses sinkronisasi dan upload jawaban peserta didik oleh proktor. Lalu kemudian untuk komputer klien sendiri itu harus terhubung ke komputer proktor. Nah, sedangkan untuk spesifikasi komputernya itu harus untuk komputer proktor itu harus lebih tinggi dibandingkan komputer proktor dengan mode daring. Jadi ada spesifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian untuk instalasi software dan hardware itu harus menginstal lebih dari satu aplikasi pada komputer proktor dan satu aplikasi pada tiap komputer klien. Lalu kemudian mengkonfigurasi jaringan lokal antara proktor dan klien. Nah, sedangkan pada mode semi daring, untuk jaringan internet sendiri itu memerlukan jaringan lokal ketika peserta didik menjawab soal. Lalu kemudian memerlukan jaringan internet yang stabil pada saat sinkronisasi dan unggah hasil asesmen nasional. Seperti yang disampaikan Pak Joni, untuk rencana jadwal pelaksanaan asesmen tahun 2024 ini, untuk Sulingjar itu
akan dilaksanakan di September sampai dengan Oktober Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Nah, sebelum pelaksanaan kita akan melakukan pelaksanaan ANBK Bapak Ibu. Jadi sebelumnya akan dilakukan ada 2 tahap nih Bapak Ibu, simulasi dan gladi bersih. Nah, untuk simulasi sendiri itu bisa dilaksanakan untuk satuan pendidikan yang berstatus mandiri. Lalu kemudian untuk data peserta itu masih menggunakan data dummy yang dipakai. Nah, sedangkan untuk siswa sendiri pada saat pelaksanaan simulasi itu tidak wajib. Nah, fungsinya untuk pengadaan simulasi ini untuk mengukur kemampuan infrastruktur satuan pendidikan. Jadi untuk mengecek Bapak Ibu antara seperti komputer yang ada di sekolah, baik komputer dokter maupun klien itu bisa digunakan atau tidak. Lalu kemudian untuk gladi bersih sendiri untuk pelaksanaan itu dilaksanakan untuk seluruh satuan pendidikan yang berstatus mandiri dan menumpang. Jadi di gladi bersih ini sudah prepare Bapak Ibu, jadi sudah bersih semua. Jadi baik yang menumpang ataupun mandiri sudah menentukan di gladi bersih. Lalu kemudian untuk data peserta sendiri sudah menggunakan data yang sesungguhnya atau data yang real yang sudah melalui hasil perpal Bapak Ibu ya. Lalu untuk keterlibatan siswa sendiri itu wajib melibatkan semua siswa yang sampling. Jadi apabila ada 45 anak yang sudah sampling, yaitu wajib mengikuti gladi bersih. Kemudian tujuan dan fungsinya itu untuk mengukur kemampuan infrastruktur pusat dan satuan pendidikan. Jadi di sini kita akan mengecek istilahnya dari sisi pusat dan satuan pendidikan seperti jaringannya ataupun koneksinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini gambaran umumnya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita melakukan proses pendataan. Jadi sebelum kita melaksanakan ANBK itu, kita akan melakukan proses pendataan terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu proses pendataan, kita mulai dari aliran data, teknik data AN, lalu kemudian teknik sampling, terus kemudian tugas dan wewenang terhadap pendataan. Kemudian dilanjut ke proses delivery system, itu masuk ke program aplikasi, model pelaksanaan, dan metode penilaian. Kemudian dilanjut dengan proses validasi data, validasi dan konfirmasi, kemudian potensi data peserta ujian, lalu ke finalisasi data, baru masuk ke dalam halaman web ANBK. Ini gambaran proses pendataannya Bapak Ibu ya. Jadi ini aliran teknis data asesmen nasional. Itu jadi bersumber dari data Dapodik untuk yang Dikdas ataupun Dikmen, dan EMIS yang dari Kementerian Agama. Setelah dilakukan pemutaran data itu dilakukan perpal Bapak Ibu. Jadi terkait perpal ini ada 2 Bapak Ibu ya, perpal NSN dan NIK. Jadi masing-masing satuan pendidikan wajib melakukan verifikasi data siswa dan gurunya. Jadi untuk siswa itu melalui perpal PD dan untuk gurunya itu di perpal GTK Bapak Ibu ya. Jadi dicek kembali datanya apakah NIK-nya sudah sesuai atau belum. Lalu kemudian datanya sudah terisi lengkap atau belum, dilakukan atau wajib melakukan perpal di web perpal PD maupun GTK. Nah, setelah dilakukan perpal itu, data itu akan masuk ke dalam PD data Bapak Ibu. Nah, setelah data tersebut sudah masuk semua, itu akan dilanjutkan ke dalam bio. Nah, di sini nanti masing-masing satuan pendidikan itu melakukan import biodata, kemudian melakukan sampling, cetak DNS, kemudian dilakukan generate nopes oleh dinas terkait, lalu dilakukan pencetakan DNT. Nah, setelah masuk ke bio AN itu masing-masing satuan pendidikan silakan mengecek di web ANBK-nya untuk penetapan status, terus penetapan moda, mengisikan ID proktor dan ruang, kemudian pengaturan gelombang dan sesi, dan manajemen pelaksanaan. Baru nanti akan langsung masuk ke server pusat untuk dilakukan pelaksanaan asesmen Bapak Ibu. Nah, untuk proses pendataan itu ada yang namanya pemanfaatan face recognition. Itu yang pertama itu mengupload foto. Jadi mewajibkan proktor sekolah untuk mengupload foto serta ANBK pada halaman pendataan, menyediakan webcam. Jadi untuk memastikan ketersediaan web kamera di laptop atau komputer sekolah. Kemudian yang terakhir memastikan kualitas foto. Jadi memastikan operator sekolah untuk mengupload pas foto terbaru 6 bulan terakhir yang baik sesuai dengan kriteria.
Ini untuk timeline-nya. Ini timeline NBK itu yang kita mulai dari tahun 2020, kemudian dilanjut 2021 sampai dengan 2024, Bapak Ibu. Nah, ini yang proses dari sistemnya Bapak Ibu ya. Jadi di situ nanti ada program aplikasi yang di tim teknis itu ada menu helpdesk untuk online. Kemudian CPT proses untuk yang pelaksanaan semi online. Lalu kemudian di tingkat sekolah itu ada untuk faktornya itu ada faktor browser dan Exambro admin untuk yang semi online. Nah, untuk peserta sendiri itu menggunakan Exambro client baik online maupun semi online. Untuk mode pelaksanaan sendiri Bapak Ibu yang tadi sebelumnya disampaikan itu ada daring dan semi daring. Jadi untuk daring ini komputer proktor itu bisa menggunakan laptop lalu kemudian memenuhi standar minimum. Nah, sedangkan untuk semi daring sendiri, untuk komputer proktor itu tidak boleh menggunakan laptop dan harus memiliki spesifikasi terstandar. Nah, pada daring itu untuk instalasi softwarenya dan hardware itu harus menginstal satu aplikasi pada komputer proktor dan klien. Lalu kemudian untuk hardware tidak perlu melakukan konfigurasi jaringan lokal. Nah, sedangkan untuk semi daring sendiri, instalasinya itu harus menginstal lebih dari satu aplikasi pada komputer proktor dan menginstal satu aplikasi pada komputer klien. Untuk hardware sendiri untuk hardware sendiri itu harus melakukan konfigurasi jaringan lokal. Jadi agar terhubung ke komputer proktor, Bapak Ibu. Nah, pada pelaksanaan daring, pada saat pelaksanaan sinkronisasi itu tidak perlu melakukan sinkronisasi data dari pusat. Nah, ini berbeda dengan semi daring, Bapak Ibu. Jadi pada saat semi daring, pada pelaksanaan sinkronisasi itu harus melakukan sinkronisasi ke pusat ke komputer proktor, Bapak Ibu. Nah, pada pelaksanaan daring untuk bandwidth sendiri itu membutuhkan bandwidth internet lebih tinggi dan stabil, Bapak Ibu. Berbeda dengan semi daring. Untuk pelaksanaan semi daring sendiri untuk kebutuhan bandwidth itu relatif lebih rendah, Bapak Ibu. Lalu kemudian dapat melakukan permintaan offline. Lalu pada mode pelaksanaan daring sendiri, pada saat kendala, biasanya yang terjadi itu kendala tuh pada saat daring, jika server pusat mengalami kendala, maka akan berdampak ke seluruh pengguna. Berbeda dengan semi daring. Kalau semi daring, jika server pusat mengalami kendala, peserta masih bisa tetap melanjutkan tes, Bapak Ibu. Ini untuk metode penilaiannya, literasi numerasi, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar, Bapak Ibu. Untuk strateginya, jadi ada validasi, konfirmasi, potensi data, dan finalisasi data, Bapak Ibu. Nah, pada validasi ini, data respon dan status peserta login dan selesai tampil dalam 1 kali 24 jam. Lalu kemudian posko pendampingan tim teknis provinsi terpusat untuk validasi dan respon siswa dan administrasi tes. Nah, langkah-langkahnya itu harus menyegerakan satuan pendidikan dan tim teknis melihat status peserta login dan selesai serta data respon di web NBK. Lalu kemudian mengirim tim teknis sebagai pelaksana sebagaimana kewenangannya, Bapak Ibu. Dan pada saat konfirmasi di satuan pendidikan, konfirmasi peserta yang perlu di-exclude. Jadi langkah-langkahnya itu jadi apabila ada hambatan, satuan pendidikan segera mengonfirmasi peserta yang perlu di-exclude di web ANBK. Jadi seperti meninggal, hambatan bahasa, pindah, atau mutasi, tidak naik kelas, WNA dan data ganda. Nah, jadi strateginya seperti ini Bapak Ibu ya.